أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membaca atau mengulas hal-hal yang insyaallah dapat memberikan faidah kepada kita seluruhnya. Sebagai manusia, kita pasti memiliki rasa kantuk. Ketika rasa kantuk itu sudah menyerang, maka kita ingin segera beristirahat, tidur. Dan kadang-kadang ketika kita itu sudah ngantuk berat, kita dapat tidur dimanapun, tidak harus di kamar, yaitu di kasur. Terkadang orang bisa tidur di kursi atau mungkin di lantai yang beralaskan kepada katakanlah tikar atau beralaskan kepada katakanlah sesuatu yang lain. Namun yang harus kita perhatikan adalah bagaimana wasiat dan nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika rasa kantuk itu sudah menyerang, ketika kita ingin segera tidur. Karena ini sangat penting diketahui oleh kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man nama wa fi yadihi ghamarun wa lam yaghsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah." Man nama, barang siapa yang tertidur atau barang siapa yang tidur, wafi, dan sedangkan pada yadihi, tangannya, ada gomarun, pada tangannya masih ada bau-bauan dari makanan, walam yagsilhu, lalu dia tidak mau mencucinya, lalu kemudian terjadi sesuatu pada dirinya, baik itu pada tangannya atau anggota-anggota tubuh yang lain, fala yalumanna, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Begitu juga di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan yang lain-lainnya. Dan hadis ini adalah hadis sahih. Yang kedua, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, "Man nama wa biyadihi ghamarun qabla an yaghsilahu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah." Barang siapa yang tertidur sedangkan pada tangannya masih ada bekas bauan makanan, qabla an yaghsilahu, karena dia belum mencuci tangannya, fa asabahu, maka kemudian menimpa dirinya, syai'un, sesuatu, fala yalumanna, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Nah, jadi berdasarkan kepada dua hadis ini dapat kita pahami yang pertama bahwa terkadang kita ketika makan dan kebetulan makan makanan tersebut pun mengandung bau-bauan yang menyengat. Misalnya kita makan daging yang diolah kemudian juga makan ikan, apalagi ikan asin. Jadi ketika kita selesai makan, kalau kita tidak cuci dengan bersih, misalnya menggunakan sabun yang sejenisnya, itu masih akan menimbulkan bebauan. Apalagi kalau seandainya kita dari makan tidak mencuci, kemudian kita langsung tertidur. Bisa karena kita terkadang jumpai diri kita atau bahkan orang-orang bisa dalam dia tidur sedangkan tangannya masih dipenuhi dari bekas makanan dan juga mengandung bau yang menyengat. Yang kedua yang dapat kita pahami, yang dapat kita ambil kesimpulan adalah bahwasanya terdapat larangan seorang muslim, seseorang yang mengaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidur atau dia tertidur dalam kondisi dia tidak mencuci tangannya,
ya dari bekas makanan dengan bersih. Ya, dia hanya sekedar mengelapnya atau sekedar menjilatnya. Ya, jadi hendaklah dia mencuci ya atau menghilangkan bukan sekedar bekas-bekas makanannya tetapi juga bau-bauannya. Ya. Nah, karena Islam memang mencintai yang namanya kebersihan. Begitu juga Allah sudah mengingatkan kepada kita dalam ayat yang sering dibacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apapun yang Rasul datangkan ya kepada kita, apa yang datangkan kepada kalian maka ambillah. Rasul mendatangkan kepada kita suatu aturan, suatu syariat bahwa kalau kita makan dengan tangan kita, lalu kemudian kita makan kebetulan makanan yang mengandung bau, janganlah kita kemudian hanya sekedar mengelapnya saja tanpa kita membilasnya, membersihkannya dengan air dan bahkan dengan ya sabun dan yang sejenisnya. Ya, hendaklah kita perhatikan ini karena inilah yang didatangkan, yang dibawa oleh Rasul untuk kita hendaklah kita perhatikan sebaik-baiknya. Yang ketiga ya, jadi apa yang telah dijelaskan di sini ya, jadi harus diperhatikan ini bahwa membiarkan ya bekas ya makanan, apakah itu daging atau ikan atau apapun itu, lalu kemudian bahkan juga menimbulkan bau-bauan pada tangan, ya itu bisa mendatangkan keburukan. Ya, apakah misalnya ketika dia tertidur di lantai, ketika itu tangannya masih ada bekas makanan atau juga ada bau, bisa jadi tikus ya akan berusaha menjilat tangan kita dan bahkan menggigit. Atau bahkan juga mungkin jadi binatang seperti ular ya, karena mencium bau ikan misalnya, atau mencium bau daging misalnya ya, atau mungkin juga semut berkerumun ya, atau mungkin kecoa atau apapun, sehingga ketika misalnya kita terluka, bahkan itu binatang itu berbisa misalnya ya, maka terjadilah sesuatu musibah atau bencana, maka kata Nabi, janganlah kamu mencela kecuali dirimu sendiri. Jadi salahkan diri sendiri, kenapa dia tidak membersihkan diri ketika hendak tidur ya, atau mungkin juga kotoran yang ada pada tangannya ya, kemudian sebagaimana orang biasa tidur, dia suka ya memegang bahagian-bahagian tertentu ya, namanya orang tidur terkadang dia tidak menyadari tangannya itu bermalam di mana, tangannya itu menyelinap ke bahagian apa, lalu kemudian bisa menimbulkan ya penyakit-penyakit ya, apakah itu penyakit kulit atau apapun. Ya, maka hendaklah kita memperhatikan ya apa yang telah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi intinya bahwa pada saat kita selesai makan, lalu kemudian masih ada bekas-bekas makanan, remah-remah makanan misalnya, hendaklah kita menjilat, membersihkannya, kemudian kita mengelapnya, lalu kita membersihkan dengan air, membilasnya, bahkan ya hendaklah kita menggunakan sabun, bukan hanya untuk membersihkan bekas-bekas makanan, tetapi juga bau-bauan yang bisa menimbulkan ya sesuatu yang tidak menyenangkan ketika kita sedang atau ketika kita hendak tidur. Maka hendaklah kita memperhatikan hal ini sebaik-baiknya, janganlah ya kita ini mengabaikannya. Sebab kalau seandainya sesuatu terjadi pada kita yang tidak menyenangkan, sesuatu bahaya menimpa kita gara-gara kita mengabaikan ya sabda Rasulullah, petunjuk Rasulullah ini, maka fala yalumanna ila nafsah, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Salahkan diri sendiri karena mengabaikan aturan-aturan agama. Islam datang itu membawa kebaikan. Ya, karena Islam adalah agama ya kebaikan dan mengandung kebaikan dan tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan-kebaikan. Ya, maka sebab itu wahai saudara-saudaraku seluruhnya, perhatikanlah apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan ketika kita selesai makan dan hendak tidur, hendaklah membersihkan, ia mencuci, membilas sebersih-bersihnya, sebaik-baiknya, sehingga hilang bekas makanan dan bekas bau-bauannya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini bisa memberikan faedah ya untuk diri saya, keluarga saya, dan seluruh kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك